Iya, Pak. Al-Qur'annya silakan Ibu dibuka pada surat surat Luqman. Surat Luqman. Ya, Yang mana nih surat Luqman? di juz 21. Juz 21. Juz 21 ya. Ini. Saya ketemu, Bu. 21. Um, berapa nih? Lu tengok ya. Juz 21 ini Quran ini agak belang. Ketemu Pak. Surat Toha. Surat apa tadi Pak? Luqman. Lukman ya. Wah, iya lama. Ya udahlah, yang ketemunya itu di surat apa dulu? Surat apa ya Pak? Itu itu sudah buka di surat apa itu, Bu? Hah? Sudah buka di surat apa itu? Belum. Surat An-Nisa Be, Pak. Anissa, boleh Anissa. Iya. An-Nisa. An-Nisa. Ya, ayat 16. Ayat berapa? Ayat 16, 16. 16. Ya, Ayat 16. Tengok di sini pakai apa ini? Tidak nampak. 16. Sini, 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 sini. Di atas. Dan ini. Oh iya. walladzani ya'tiyaniha. Oh iya. Bisa dimulai, Pak? Ya, bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تبوا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Ya, cukup, Bu. صدق الله العظيم. Ya, itu baru baca Al-Quran yang baik dan bagus. Selanjutnya Ibu persiapkan spidol dan kertas putih. Sudah siap, Bu?
Beda dan itu. Iya, sudah, Pak. Ya, simak baik-baik. Ibu silakan ditulis. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Gaya hukum. Khairukum, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Gaya hukum. Ho, ho, khairukum, Ah, kok khairukum, goy? ho, khairukum, Go. tuh, Goy tuh, kan? ho. Oh, khairukum. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal. ya, man ta'allamal Qur'ana Man ta'al. Man ta'allamal Qur'ana Qur'ana. wa 'allamahu. Qur'ana. Ya, Qur'ana wa 'allamahu. wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Wa 'allamahu. Apalagi, Ya, Pak? sudah betul. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, ini, Pak. Betul dah, Pak? ta'allamal Qur'an. Ta'al ta'allamal. Ya, Ta'allamal salah ya, Pak ya? ta'allamal itu alif lam of Oh, alif lam Al-Quran. oh, Ta'allama terus Al-Quran. Sebenarnya seperti itu, oh, Bu. Al-Qur'an tuh ya, Al-Qur'an. Iya. Ya, Al-Qur'an. Ta'allama terus Al-Quran wa 'allamahu. Itu Aduh, Pak dia. susah nih ya. Coba apa namanya? Pulau Ziberbin. Ya, Aduh. ya Ya, dah. lebih dan kurang, deh, Pak. Ya, ya. Makasih Bu sudah baca Al-Quran dan sudah menulis Al-Quran atau menulis tulisan-tulisan Arab di Ya. hari ini. Selanjutnya nanti Ibu bisa mempresentasikan modul ajar Ibu dan dipersiapkan untuk Ini me- volumenya apa kecil ya? me- Perasaan aku. Bisa share perasaan tidak volumenya. Tunggu dulu, Pak. Ini volumenya agak kecil di sini, Pak. oh ya, Tunggu bentar, Pak. Iya, sudah, sudah, sudah. banyaknya namanya. Astagfirullahaladzim. Ya, itu. Ini. Oh, tunggu dicas lagi. Aduh, casan. Aduh. Sudah siap Bu? Tunggu bentar, Pak. Ini Oh, lagi bentar. dicas. Santai Bu, jangan gitu. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, sudah. Bisa mulai. Nanti Ibu itu akan konsultasikan modul ajar yang Ibu buat selama kurang lebih 5 menit. Kalau bisa nanti ditampilkan untuk modul ajarnya. Jadi sebelum itu menampilkan presentasi akan diarahkan oleh Bapak Jaya.
Dan setelah konsultasi nanti akan diberikan pertanyaan dari Pak Jaya, setelah itu bagian dengan saya. Untuk itu waktu saya lanjutkan kepada Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Dia, terima kasih Pak Chan. Halo Bu Mas Dawati, suara Halo, saya bisa ya, halo terdengar juga dengan baik Bu. Pak. Halo juga Pak, sehat? Sehat, terdengar dengan baik suara saya Bu. Terdengar baik Pak. Iya, Ibu yang tenang saja Bu. Yang jelas setelah selesai Ibu ini kita istirahat. Oleh karenanya untuk Ibu Mas Dawati eh, presentasikan modul ajar yang sudah dipersiapkan oleh Ibu. Tentunya Eh, Adapun kegiatan inti atau presentasi dari saya sebagai guru agama adalah bagaimana guru saya menampilkan gambar indahnya saling menghargai dalam kehidupan dan menjelaskan maknanya. Eh, Bagaimana saya bertanya kembali kepada peserta didik, seberapa pentingnya makna saling menghargai di kehidupan sehari-hari, serta saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan contoh-contoh di dalam kehidupan peserta didik sehari-hari tentang indahnya saling menghargai. Kemudian melakukan pengelompokan atau pengorganisasian. Di sini peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan di dalam PowerPoint-nya tentang indahnya saling menghargai serta menjelaskan makna dan contoh dalam materi saling menghargai. Kemudian guru meminta setiap kelompok untuk merujuk contoh gambar yang termasuk dalam saling menghargai. Kemudian melakukan pelaksanaan atau diskusi. Di sini akan dipakai metode diskusi, Pak ya. Guru membagikan potongan gambar yang berisi gambar saling menghargai dan yang tidak termasuk dalam saling menghargai. Kemudian setiap kelompok menempelkan gambar tersebut sesuai dengan kategori kolom yang dibuat. Kemudian kelompok menjelaskan gambar yang mereka dapat yang terkait di dalam materi saling menghargai. Kemudian setelah mempresentasikan peserta didik dari hasil diskusinya, maka dia di penilaian, Pak, mendapat penghargaan kelompok, yaitu guru akan memberikan predikat kelompok yang memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh nilai yang terbaik termasuk dalam diskusi materi saling indahnya saling menghargai. Setiap kelompok menempelkan gambar tersebut sesuai dengan kategori kolom yang dibuat di papan tulis. Kemudian setiap kelompok menjelaskan dari hasil diskusi yang mereka dapat terkait dalam materi saling menghargai. Kemudian di sini guru menyimpulkan bersama-sama dengan peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya juga. Guru bersama dengan peserta didik menutup pembelajaran dengan melakukan doa bersama dan melakukan refleksi terhadap peserta didik dengan mengajukan pertanyaan apakah peserta didik telah memahami atau dalam materi saling menghargai setelah mempelajari yang dilaksanakan hari ini. Kemudian apakah cara mengajar
saya sebagai guru dalam menyampaikan bisa diterima atau tidak oleh peserta didik. Yang ketiga, apakah pembelajaran materi saling menghargai ini dapat berkesan apapun atau terkesan menarik di peserta didik. Terakhir, saya melakukan asesmen atau penilaian dengan melakukan refleksi, mengerjakan tugas terstruktur pada bab 3 dan buku pendidikan agama. Dan penutup melakukan kegiatan remedial ataupun pengayaan, yaitu memberi kesempatan perbaikan nilai yang diberikan kepada peserta didik yang belum memenuhi KKM. Ya, itu aja, Pak. Iya, terima kasih Bu Mas Dawati. Eh, dari apa yang disampaikan Ibu tentunya sudah cukup baik. Tinggal kita akan mencoba melakukan atau memberikan tanggapan terhadap apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Ibu tadi mengembangkan terkait modul indahnya saling menghargai. Iya, Pak. Indahnya saling menghargai. Di mana posisi siswa tentunya paling suka tuh kalau keberadaannya tuh diakui, keberadaannya dihormati baik oleh guru maupun oleh teman-temannya di kelas. Saya akan mencoba nanya dulu ke Ibu. Di sekolah Ibu ini tingkat apa ya? Pelajaran Ibu tadi materinya pendidikan agama Islam ya? Iya, Pak. Kemudian di tingkat SD, SMP atau apa, Bu? SD, Pak. Oh, SD. Iya, Pak. Iya. Eh, di SD, Bu. SD di kelas Ibu tentunya ada yang siswa berkebutuhan khusus, Bu. Ada, Pak, di Oh, kelas ada di kelas 5, Pak. di kelas 5. Berkebutuhan khususnya dalam bentuk fisik atau dalam bentuk non fisik, Bu. Sepertinya kayak fisik, Pak. Oh, fisik gitu ya. Iya. Ketika indahnya saling menghargai, di mana siswa ada yang normal, di mana siswa ada yang berkebutuhan khusus. Iya. Terkadang ada juga siswa yang digabung antara yang normal dengan berkebutuhan khusus. Nah, oleh karenanya muncullah pertanyaan bagaimana Ibu tentunya Mas Dawati menangani siswa dengan kebutuhan khusus dalam setting kelas reguler, Bu. Nah, mungkin Ibu pernah mengatasi itu. Apa yang Ibu lakukan, Bu, ketika menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus ketika kita mau melihat dari indahnya saling menghargai itu, Bu. Iya. Ya, baik, Pak. Saya melihat ya selama ini saya sebagai guru agama itu saya merangkul dia, Pak. Bagaimana dia tertarik dengan pelajaran yang saya kembangkan, sementara dia itu kalau dikasih metode apa ya ceramah, dia itu membosankan, Pak. Dia selalu ingin keluar. Itu kalau dengan guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran yang lain. Dia selalu menyendiri itu, Pak. Dia tidak bisa adaptasi dengan bersama-sama karena metode yang diberikan itu selalu eh, metode apa namanya menulis, diskusi itu dia tidak mau, Pak. Jadi dia itu harus tersendiri, Bu, Pak ya. Mengatasinya itu dengan cara mendekati, dengan cara apa ya? Dia tuh suka hafalan, Pak. Dia dia suka menerapkan hafalan. Kalau menulis dia tuh cepat marah tuh, Pak. Oh, gitu. Iya, Sementara dia harus berada bersama teman-temannya di iya, sekolah, di kelas. iya.
mohon maaf ketika kita bicara kebutuhan khusus, dia cacat di fisik dalam bentuk kaki, tangan, atau dalam bentuk seperti apa? Atau mentalnya punya seperti apa? Seperti gini Pak, dia tuh kayaknya kalau di fisik kaki itu di apa namanya itu tidak tidak ada yang kekurangan, cuman eh, mungkin di otaknya mungkin Pak ya. Oh gitu. Iya. Iya, karena yang disebut berkebutuhan khusus tidak terlihat dari sisi fisiklinya saja, ada kalanya mentalnya yang butuh perhatian khusus. Iya Pak. Ketika dia suka, maka dia mau belajar dengan baik dan benar. Ketika dia tidak suka, dia bereaksi cepat atas Nah, tindakan apa yang dia mau. Nah, hal tersebut terkadang guru mesti bisa berbagi. Guru mesti bisa mencoba menyikapi siswa yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus tidak berarti dalam bentuk ada istilah cacat fisik, tapi ada kalanya kesan disebut idiot, dia masih bisa memahami, iya Pak. tidak disebut idiot, bengaknya pula itu nah. Payahnya nak mengingat sesuatu. Nah, yang seperti itu jika memang ada, seperti apa nih? Jangan-jangan Bu, ada siswa yang penglihatannya kurang. Apakah ada layanan khusus Bu untuk orang-orang yang penglihatannya kurang, pendengarannya kurang? Kalau dia itu Pak ya dia pendengaran tuh kuat. Dia itu kalau apa ya IQ-nya otaknya itu pintar Pak. Ah, Apabila dikasih penghafalan atau dikasih pertanyaan itu cepat Pak. mm-mm. Nah, kalau kekurangan dia di apa ya di tentang belajar kayaknya tidak ada dia tuh kelebihan dari itu dia Pak. Dia pintar kayak gitu. Oh Tapi gitu. dia tidak bisa berkomunikasi dengan kawannya atau dia harus tersendiri gitu Pak. Ya, betul ada yang seperti itu, ada yang dia punya mental itu saking cerdasnya dia susah Ya, mm, berinteraksi dengan yang lain. iya Pak. Dia nyaman dengan pikirannya sendiri, dia nyaman dengan apa yang dia mau, Iya, tidak heeh. peduli dengan situasi dan kondisi yang ada. Iya, iya. Ya, itu yang Ibu lakukan ya. Mm. Kemudian Bu, saya pengen coba, tentunya Ibu dalam keseharian, dalam melaksanakan proses pembelajaran, tentunya melakukan motivasi terhadap peserta didik untuk bisa meningkatkan belajar dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, mungkin coba jelaskan pendekatan yang Ibu lakukan atau yang Ibu gunakan untuk memotivasi siswa. Seperti apa, Bu? Saya melakukan pendekatan itu selama ini, Pak. Saya selalu apa ya, eh, melakukan pendekatan diskusi, Pak. Ya, Mm-mm. anak itu kan suka karena gini, Pak. Di SD kami itu kan banyak guru kelasnya itu udah tua, Pak. Jadi orang itu kurang mau apa namanya, selalu memberikan tulisan, memberikan apa namanya, tugas menulis gitu, Pak. Jadi bosan dia, Pak. Nah, Mm-mm. yang saya lakukan itu selama ini saya diskusi ceramah apa metode ceramah yang saya berikan dia situ suka cerita apapun yang saya ceritakan misalnya cerita Nabi kah cerita apapun tentang apa perilaku yang baik perilaku yang tidak baik gitu senang gitu Pak Mm-mm. apalagi dikasih media gambar nah itu paling Kira-kira senang. gambaran diskusi yang Ibu sebut terhadap anak seukuran SD, diskusi seperti apa, Bu? Obrolan yang seperti apa yang Ibu maksud? eh, Diskusi memberi itu. pertanyaan saling memberi apa ya Pak pertanyaan gitu Pak saling membagi eh, apa ya sepertinya contoh memberi soal saling lempar gitu Pak memberi soal gitu Mungkin berinteraksi berinteraksi gitu untuk saling tanya satu sama lain gitu. ya Pak. Heeh. Hmm. Oh, maksudnya seperti itu. Ya,
Mungkin gambarannya dari kami, Bu, terkait Ibu yang hari ini sedang bertugas di SD. Dari sebuah rencana yang telah ditetapkan oleh Ibu, harapannya itu harus dilaksanakan. Kemudian teruslah pahami siapa peserta didik kita, terus posisikan kecenderungan mereka itu butuh binaan, butuh pendampingan, butuh asuhan, dan masing-masing peserta didik antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Oleh karenanya, sebagai guru yang diprioritaskan itu adalah kesabaran kita, apalagi itu SD, dan kesabaran itu adalah modal utama untuk melihat perkembangan peserta didik. Dan peserta didik itu yakinlah dia akan berkembang dengan sejalannya waktu. Terima kasih dari saya, Bu, dan bisa dilanjut oleh Pak Chan. Terima kasih, Pak Chan. Dilanjut. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sarjawati yang sudah memaparkan proses ajar di dalam ini. Saya akan menanggapi dari Ibu Sarjawati yang sudah disampaikan Ibu Sarjawati tadi, menghargai, saling menghargai, kan itu, Iya, saling indahnya, indahnya indahnya saling saling menghargai. menghargai. Nah, tentunya di sini ada, nah, ketika Ibu menjelaskan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, ini pasti mempunyai pendekatan-pendekatan. Ya. Bagaimana cara gaya belajar siswa, seperti itu. Untuk itu, Ya Allah ya Tuhan. tolong jelaskan pendekatan yang Ibu gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan Pak ya. Jelaskan pendekatan yang Ibu gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya mengadakan memakai teori gitu Pak ya. Siapa itu? Sepertinya menggunakan teori kontrativisme mengedepankan kegiatan serta membangun dari suatu yang dipelajari. Kemudian menekankan pada eh, hubungan stimulus atau serta respon yang memiliki peran penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan. Kemudian memakai teori kognitivisme menitik beratkan pada proses belajar yang berorientasi pada intelektual. Kemudian teori humanisme memanusiakan manusia atau memperlakukan manusia sesuai dengan eh, kemampuan atau menggali kemampuan sendiri untuk diterapkan di lingkungannya, Pak. Ya, itu mungkin mengenai teori-teori dia. Ini yang saya maksud adalah bagaimana itu menjelaskan pendekatan. Pendekatan ketika itu eh, mengajarkan ini untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa. Dengan cara pendekatan apa? Karena siswa ini kan berbeda-beda ini. Ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya rendah, ada yang apa, dari asal usulnya warga yang kurang mampu dan ada yang mampu, seperti itu. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan pendekatan apa yang digunakan? Selama ini yang saya lakukan itu adalah pendekatan bagaimana eh, siswa itu bisa beradaptasi, saling beradaptasi itu melakukan pendekatan apa ya? eh, di sini melakukan pendekatan
saling menghargai ya Pak. Saya menghargai. Ah, Ya, kalau menurut saya begitu, untuk mendekatkan atau pendekatan yang digunakan untuk mengobati keragaman gaya belajar siswa dalam proses belajar itu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, gitu. hmm, Diferensiasi. Kenapa? Karena pendekatan ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap siswa ini memiliki kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang beda-beda. Dibutuhkan yang namanya proses pendekatan, yaitu pembelajaran berdari di apa diferensiasi. berdari Sangat penting itu. Karena pendekatan diferensiasi ini kan bisa dilakukan, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Seperti itu. Ini nanti dihubungkan ke materi itu, indahnya saling menghargai. Iya, Kalau konten, kira-kira itu membuat konten seperti apa, nanti prosesnya seperti apa, kira-kira nanti berdasarkan diferensiasi produk yang dihasilkan seperti apa di kehidupan hari. Itu. Jadi butuh yang namanya eh, pendekatan, yaitu diferensiasi dalam diferensiasi ya. belajar. Ya, tuh. Terus eh, Ibu selama ini kurikulum, ya, kurikulum yang Ibu lakukan, yang sudah Ibu eh, jalani, ini pasti ada yang namanya kesenjangan, kesenjangan dalam kurikulum. Bagaimana Ibu mengatasi kesenjangan antara kurikulum yang ditetapkan dan kebutuhan belajar individu siswa? Oh, iya. Maksudnya Pak eh, Ya, melakukan apa? Kes- mengatasi kesenjangan mengatasi antara, kesenjangan. ya, antara kurikulum yang ditetapkan yang saat ini dengan kebutuhan belajar individu siswa. Itu seperti apa? Bagaimana itu? Kalau saya melihatnya Pak dari ini dari kurikulum Merdeka itu tepat sekali untuk anak yang berkebutuhan khusus karena apa dia bisa belajar dengan apa bermotivasi sendiri gitu. Kalau dibandingkan dengan melakukan RPP yang ke-13 itu kan tidak bermotivasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan fokus ke siswa gitu Pak, pengembangan siswa gitu, agar bisa Buat, berkembang. ya, betul. Artinya ini nanti kurikulum yang ditetapkan ini bisa menjadi siswa yang lebih aktif, seperti itu ya. Ya, Siswa yang lebih lebih aktif lagi. kreatif, siswa yang lebih inovatif, Ya, sehingga banyak melakukan praktek itu Pak. ya itu ya. Dan maksudnya berarti Ibu memberikan sebuah instruksi untuk membuat produk seperti itu, kayak Nah untuk ya. praktek itu. Oh, Mm. gitu. Terus kira-kira kesulitannya apa, Bu, ketika Ibu menyampaikan materi kepada siswa? Kesulitannya Pak. Ya, kesulitannya. Dalam aksi nyata, apa dalam Dalam Ibu menyampaikan proses pembelajaran itu, tentunya pasti ada kesulitan gitu. iya Pak. Ya, dan cara mengatasinya bagaimana? Ya selama ini yang saya lihat kalau saya menyampaikan apa namanya memberikan metode atau menyampaikan pembelajaran itu, yang saya lihat anak-anak itu tidak bisa terlalu apa dikasih penekanan gitu Pak, dikasih tapi namanya anak SD Pak ya harus diimbangi dengan
perilaku yang baik, tidak bisa dengan cara yang seperti yang guru-guru lain itu kan yang memberikan dia tuh selalu eh, memberikan metode menulis gitu Pak. Ya, kurang mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Kalau di pelajaran agama ini kan bisa dipraktekkan misalnya waktu melakukan berwudu, misalkan. Jadi refleksi dia itu yang dia senang itu Pak, melakukan praktek-praktek gitu. Oh, gitu ya. Mm. Oke, berarti cara mengatasinya itu anak-anak diajak untuk praktek supaya pembelajaran ini lebih Berm- bermanfaat, Iya, lebih hidup, bermanfaat lagi Bu. ya seperti itu Bu ya. Oke, mungkin hanya itu Bu yang tanggapan saya yang dapat saya berikan apa eh, soal-soal atau tanggapan dari yang dibawakan tadi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jaya, motivasi-motivasi yang sudah ada hal yang baru, ini bisa ya, ini bisa bermanfaat, bisa dikembangkan di sekolah ibu dan bisa diterapkan lagi sehingga nantinya bisa menjadi apa siswa yang saling menghargai Ya. antara yang satu dengan yang lain dan nantinya siswa itu mampu untuk berpikir lebih baik hari ini untuk kedepannya karena ke depan pasti membutuhkan orang lain dan tentunya tidak lain adalah satu sama lain harus saling menghargai. Itu Bu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Siap, terima kasih Pak Chan. Ibu Mas Dawati, alhamdulillah akhirnya selesai.